Selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, dominasi drone buatan Tiongkok di pasar Amerika Serikat menguatkan wacana larangan penjualannya dari Kongres Amerika Serikat dengan alasan keamanan. Tapi banyak industri dan sektor bergantung pada drone buatan Tiongkok yang saat ini lebih murah dan lebih bisa diandalkan. Berikut informasinya. Dengan menggunakan drone, seorang petani di North Carolina bisa menebarkan pupuk dengan biaya hampir 1/10 biaya menggunakan penebar pupuk konvensional. Pesawat nirawak yang digunakannya juga bisa menjalani beragam fungsi lain, membuat usahanya lebih ekonomis dan menguntungkan. I think that's one of the best kept secrets right now in agriculture is drone technology. We can fly over a cornfield in season and we can see, is there a problem area? Is it fertility? Is it somebody messed up with chemistry? Do we have soil biology issues where that crop is not growing as well in one area? And we can essentially take that one section out and we can scientifically test it in the laboratory to see what the problem is and actually grow a better food. Drone yang digunakan adalah buatan DJI Technologies, bermarkas di Shenzhen, Tiongkok, dan sedang mendapat sorotan tajam dari anggota Kongres di ibu kota Amerika Serikat. Despite its significant presence, DJI is based in China and it has known ties with the Chinese Communist Party, which represents a national security risk to the United States. As we know, the companies with ties to the CCP operate in an environment tightly intertwined with the Communist Chinese government. Senat akhirnya tak menyertakan larangan drone Tiongkok dalam perundangan final yang disahkan pada Desember. Tapi perusahaan Tiongkok diberi waktu setahun untuk menjamin keamanan penggunaan drone-nya. Chinese manufactured drones are a real and present threat to the security of this country. We ought to stop using them. Use American drones instead. Drones manufactured in China are a source of surveillance, data collection, other kinds of security threats. DJI sendiri merespons positif batalnya larangan drone Tiongkok dalam perundangan yang akhirnya disahkan dan meminta pengguna drone-nya untuk terus berkomunikasi dengan wakil rakyat mereka. You know, we've talked to lawmakers. We work with these drones every single day. I have friends in the industry that do the same thing every single day. And the lawmakers haven't given us a valid reason yet. And I'm not saying they have to divulge all the details, but if there is a true security issue, just say it. If they're going to ban it, if they're going to say that they're bad, tell us why. Because every time that I've talked to a lawmaker, they could do this, they could do that. It's always they could. Menurut Drone Industry Insights, DJI menguasai sekitar 80% pasar drone di Amerika Serikat. Secara terpisah, larangan drone asal Tiongkok juga bergulir di Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Sementara sebuah organisasi advokasi penggunaan drone oleh warga sipil, AUVSI, merekomendasikan agar pemerintah tidak berfokus pada larangan impor, melainkan pada investasi terhadap industri drone domestik. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Konsep taksi terbang telah banyak dikembangkan bahkan hingga uji coba penerbangan. Tapi kapan konsep-konsep seperti ini beralih dari sekedar prototip ke layanan di dunia nyata? Ada yang optimistis pada 2025, tapi ada yang belajar dari pengalaman peluncuran teknologi lain seperti mobil swakemudi. Perpaduan antara industri dirgantara dengan industri otomotif menghasilkan kendaraan jenis baru, eVTOL, singkatan kendaraan bertenaga listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Sebagian dirancang untuk menjadi taksi udara listrik alias e-taxi. Supernow, perusahaan mobilitas udara yang bermarkas di Washington DC, adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan kendaraan eVTOL. It is an all-electric aircraft that has about a 60-mile range, flies at about 120 miles an hour, will take you short distances with respect to flight, but get you across traffic, across town with ease and comfort. It'll have safety of an airliner, so it'll fly it'll be extremely safe and change the way we move around big urban areas. Ini pula yang ditawarkan Lilium, perusahaan Jerman yang membuat modifikasi lain dalam konsep eVTOL. It's not
driven by rotors, it's driven by fans, flies on batteries, has 14 meters wingspan, is 8 meters long, weighs 3.3 tons. It can transport 6 people over 175 kilometers at a speed of 250 kilometers an hour. And the cost is so low to operate that you can offer a ticket price per kilometer of less than $2. Di New York, layanan taksi terbang Joby rencananya akan diluncurkan mulai 2025 dan telah mendapatkan persetujuan awal dari regulator FAA atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat. Tapi kapan kendaraan eVTOL bisa beralih dari sekedar prototip masih diperdebatkan. They're extremely popular from a design standpoint, from a concept standpoint, but in terms of actually productionizing them and building large numbers, that's many years away, if ever. So it's kind of one of those things people like to talk about, but there's not a lot of commercial activity associated with them. You know, there are people who are looking to commercialize flights in 2025 or 2028. So when it really, it comes to market, so as a kind of real world solution, kind of might be 2030. But not. I've previously worked in some of the driverless car research, and we've been saying it's it's kind of 10 years away for driverless cars for the past 20-30 years. So it's always one of those kind of like movable deadlines. And I think it's got it really is linked to whether people want to use the products and services. Seperti banyak teknologi lainnya, sertifikasi berfokus pada keselamatan penumpang. Pada saat yang sama, investor juga harus dipuaskan dengan target pengoperasian di depan mata, agar pengembangan teknologi eVTOL terus mendapat pendanaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, investor lokal dan internasional mengucurkan dana $100 juta lebih untuk pemrosesan litium di Zimbabwe, negara dengan cadangan litium terbesar di Afrika. Zimbabwe berharap penambangan dan pengolahan litium, yakni komponen utama baterai listrik, bisa mendorong pemulihan ekonomi negara itu. Bekas tambang timah ini ditutup sekitar 30 tahun lalu karena menurunnya harga. Tapi kini telah dibuka kembali sebagai perusahaan pertambangan Kamativi yang memproses litium. Menurut pemimpin adat dari daerah miskin ini, Boy Joseph Dingane, pembukaan kembali tambang telah mengubah nasib wilayah itu. Children now going to school. Children now are not dragging themselves. They are going for work. So it has changed the community completely. Menurut perusahaan pertambangan Kamativi, mereka mempekerjakan sekitar 1.300 orang dan telah mengekspor 50.000 ton litium yang telah diproses sejak diluncurkan sekitar setahun lalu. Para investor Zimbabwe dan internasional mengeluarkan sekitar $100 juta untuk menjadikan lokasi ini sebagai tambang litium yang berfungsi. Meng Yan adalah salah satu investor. 目前，公司直接为当地创造了300余个工作岗位。 并通过承包间接商创造了1000余个工作岗位，累计纳税超过了800万美元。随着阿尔七全厂的建设投产，项目将为津巴布韦的发展带来更多的就业和税收。 Biaya pengembangan tahap kedua tambang ini mencakup sekitar $150 juta. Presiden Emmerson Mnangagwa berharap Zimbabwe akan mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan. Menurut Emmerson, pemerintahnya akan terus memberlakukan larangan ekspor litium mentah agar negara ini mendapat lebih banyak pemasukan dari penjualan litium yang telah diproses. We shall value add our resource for our economy and unlocking maximum benefits from our country's abundant mineral resource. Government will therefore continue to support the drive
by Kamativi Mining Company towards processing of lithium ores into concentrates. Namun menurut Direktur Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam, yakni organisasi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Zimbabwe, larangan ekspor itu tidak ditegakkan secara tegas. Menurut direkturnya, organisasi mereka menyaksikan bertonton litium mentah keluar dari Zimbabwe. The companies that are exporting lithium from Zimbabwe, at first they were exporting lithium in open trucks. But because of the criminality around the lithium trade, now it seems they are under instruction that they must either cover it in tents or they must put it in containers. We should have seen increased liquidity in our economy if we were charging correctly. So most probably, the lithium that is leaving Zimbabwe, I think less than 50% is being declared. The rest is leaving the country illicitly. Menteri Pertambangan Zimbabwe Zoda Zemu membantah adanya ekspor litium mentah dan meminta bukti atas tuduhan itu. Menurut Zoda, ekspor litium yang telah diproses akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Dan ia yakin pertambangan akan menjadi industri senilai $12 miliar bagi Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Semakin banyak konsumen Amerika mempedulikan sumber bahan makanan mereka, apakah organik hingga dampak lingkungannya. Perdebatan kini terjadi antara penggalak cocok tanam konvensional dengan pegiat inovasi kebun vertikal dalam ruangan, termasuk mengenai mana yang memiliki jejak karbon lebih besar. Eden Green Technology adalah salah satu pemain relatif baru dalam perkebunan alternatif. Perusahaan ini menanam sayur mayur secara vertikal dengan sistem hidroponik dan pencahayaan artifisial. Tak seperti perkebunan konvensional, metode berkebun seperti ini tak bergantung pada cuaca dan musim. We try to use every part of nature and the environment outside that we can to our benefit, but by also giving these plants the optimal grow environment 24/7, 365 days a year. We do that at Eden Green by controlling the actual climate around the plant and focusing on what the plant needs all the time, during day, during night, how we can supplement that in the summer and the winter. We're actually trying to be seasonally agnostic and give this plant the best growing conditions year-round. Tapi menurut seorang ahli tanaman, ada yang hilang dari sistem penanaman vertikal dan dalam ruangan tertutup. This farm is supporting those trees and those patches of forest and these meadows. And you know, there's hawks and other birds flying overhead, and you're not going to find that on an indoor farm. Lagi pula, perkebunan vertikal sejauh ini masih banyak menggunakan listrik dari bahan bakar fosil. We are missing out on enough investment money going to more traditional farming. There's a huge opportunity to invest in traditional farming to increase productivity, reduce the carbon footprint of farming. Increase the nutritional quality. That's the kind of investment that we should be looking to, is practical solutions to the problems of real farming, not sort of making up some new kind of farming. Tapi menurut pelaku perkebunan vertikal, cara berkebun seperti ini nantinya bakal bisa beralih ke sumber energi terbarukan. Sementara metode ini juga tak banyak menggunakan lahan dan bisa memaksimalkan setiap meter persegi. Controlled environment agriculture is coming into a space that's, this is necessary now. We've come to a point of necessity that traditional ag is not the most convenient or environmentally friendly way to grow things on a large scale and produce them as quickly as we need them. We're just trying to supplement something that we recognize is already an issue. So I think that moving forward, that sustainability has to be a conversation regardless of where we're growing our food. Kebun vertikal juga bisa dibangun di pusat kota dan tanaman hasil panen dipasarkan tak jauh dari tempat bercocok tanam. Terlepas dari pro dan kontra, analis juga mencermati ada tantangan tersendiri untuk tetap menjaga profitabilitas perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam agrikultur vertikal. Salah satunya adalah semurah apapun pencahayaan dari lampu LED, masih lebih murah cahaya matahari. Dan karena itu sejumlah perusahaan ternama yang bergerak dalam agrikultur vertikal, termasuk diantaranya Aerofarms dan Calera, akhirnya sempat mengajukan pilot. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, sebuah perusahaan di Kenya mendayagunakan ampas tebu untuk membuat produk kemasan wadah makanan yang mudah terurai. Perusahaan ini berharap upaya mereka bisa membantu menekan polusi plastik karena data menunjukkan sekitar 30% produksi plastik dunia digunakan untuk pengemasan. Di sebuah kawasan industri di pinggiran kota Thika, Kenya Tengah, Anita Shah mengawasi pembuatan wadah kemasan makanan yang mudah terurai. Anita mengaku frustrasi dengan banyaknya plastik kemasan yang ia lihat setiap kali berbelanja di supermarket. Tahun 2011, Anita yang adalah ekonom pembangunan ini meninggalkan karir internasionalnya selama 2 dekade dan pulang untuk mendirikan Green Stem Products, perusahaan yang membuat produk kemasan kompos yang bebas bahan kimia beracun dari limbah pertanian. Menurut Anita, ia ingin melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Essentially, we want to do is eliminate plastic from the food system where possible, so that the question of production of plastics and the fossil fuels used in the production of plastics and the CO2 emissions that result from the manufacturing process of plastic and the burning of it and disposal in landfill is eliminated. Perusahaan ini menggunakan limbah tebu, yakni ampas tebu sebagai bahan baku, tapi mengatakan produk sampingan tanaman lainnya juga dapat digunakan. Ampas tebu yang dihaluskan menjadi bubur kemudian dipres menjadi bentuk yang diinginkan sebelum dipangkas dan disemprot dengan pelarut berbasis bio yang kedap air, kemudian dikeringkan. Hasilnya adalah beragam wadah kemasan yang dapat terurai secara hayati. Dan menurut David Wangi, seorang operator mesin di Green Stem Products, ini adalah alternatif yang baik bagi plastik. Even in my home right now, I don't like plastic because when you follow up with the plastic, what you get after disposing this plastic to the environment, it's not good. Yeah, but what we are making now, even if we just grow it to the farm, it will lot after some months. Menurut PBB, dunia memproduksi sekitar 430 juta ton plastik setiap tahun, tapi kurang dari 9% yang didaur ulang. Negara-negara Afrika sangat rentan terhadap dampak negatif polusi plastik karena sektor daur ulang di benua ini baru dimulai. Menurut para ahli, inovator seperti Green Stem dapat memainkan peran penting di masa depan. Innovation and technology-led innovation is really, I would say, the main thing to unlock how the 21st century will disrupt the 20th century businesses and end up with a much cleaner planet and even more jobs as well. Green Stem mengatakan saat ini mereka memproduksi 100.000 lembar produk kemasan per bulan dan sedang memasang mesin baru yang akan meningkatkan jumlah produksi menjadi 2,4 juta lembar per bulan. Menurut Anita, harga produk Green Stem sedikit lebih mahal dibanding alternatif plastik. Tapi itu hanya sekitar 50% dibandingkan dengan harga produk serupa versi impor. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, satwa liar seperti rusa berkeliaran di daerah perkotaan menjadi pemandangan yang menyenangkan. Tapi tanpa adanya predator untuk penyeimbang satwa seperti ini bisa merusak lingkungan hingga paru-paru kota. Beragam wacana solusi pun digulirkan meski tak semuanya memungkinkan. Rusa liar menjadi pemandangan lazim di berbagai kota besar di Amerika Serikat, termasuk di Washington DC. Dampaknya terlihat di Rock Creek Park, taman nasional di pusat ibu kota AS ini. If this forest were perfectly healthy, we wouldn't be able to see this far. There would be a lot more green in the way. But right now we can see very clearly for quite a way. Tadinya rusa liar hampir punah akibat kehilangan habitat dan maraknya perburuan. Tapi kini yang terjadi justru overpopulasi. Deer populations got as high as 100 per square mile at its peak. And research has shown that healthy deer populations, in terms of the forest, are more like 20 per square mile. So since 2013, the parks managed their deer population to bring it into balance, to allow the forest to regrow. Manajemen populasi yang dimaksud adalah perburuan terbatas yang dilakukan saat taman ditutup bagi publik.
Hasilnya, bibit pohon tak dimakan rusa dan bisa tumbuh sehat. So this is regeneration. This is what we're hoping to see in more places. Rusa yang diburu dan dibunuh tidak dibuang percuma. The deer that we do, that are killed, are processed professionally. And the meat, the venison, is donated to local food pantries to help families in this area who are in need. Daging rusa yang dikenal sebagai venison memang menjadi santapan lazim di Amerika Serikat, baik bagi konsumen umum dan juga bagi mereka yang memiliki hobi berburu. Taylor misalnya tinggal di pinggiran Washington DC dan berburu rusa di waktu luangnya. The deer are insanely overpopulated to where they're literally eating themselves out of house and home. Nobody would love it more than I if the population was at a number where we didn't have to have the privilege of hunting all year, right? Because that means that the herd is back in a normal balance. The bigger problem is when the deer are as overpopulated as they are now, the damage that they're doing to the ecosystem and also how they're interacting with humans is very dangerous. Menurut ahli biologi, overpopulasi rusa di Amerika terjadi akibat tidak adanya predator alami lagi, terutama serigala. Wacana reintroduksi serigala seperti yang telah dilakukan di sebagian Amerika Serikat juga sempat mengemuka, tapi akhirnya ditolak oleh Dinas Taman Nasional Amerika karena serigala biasanya membutuhkan habitat seluas sekitar 10 kali lipat luas dari Rock Creek Park. Sementara Washington DC adalah kawasan padat penduduk, sehingga reintroduksi serigala bisa memunculkan potensi konflik dengan penduduk setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sejumlah perusahaan di Kenya termasuk usaha penerbitan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk menekan biaya produksi dan iklan. Tren ini membuat sejumlah ilustrator dan biro iklan cemas kehilangan pendapatan karena AI bisa mengambil alih pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI memicu perusahaan dan bisnis di Kenya dengan cepat memanfaatkan robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan berbagai tugas guna menghemat waktu dan biaya. Kartasi Products, salah satu perusahaan penerbitan terbesar yang berpusat di Nairobi, termasuk salah satu yang memanfaatkan teknologi AI. Daripada mengandalkan seniman dari luar, perusahaan ini kini menggunakan AI untuk menangani sampul buku, pengiriman pesan, dan tata letak, dan telah memangkas waktu desain produk dari sekitar 3 bulan menjadi 1 bulan. Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time, but also you save on cost. Because you don't have to hire out any services. So at the moment we are saving, the cost savings that we are getting from AI, it is translated into the final product. Menurut David Karega, Kepala Afrika Timur dan Selatan perusahaan komunikasi Woodrow, AI membantu perusahaan ini menjangkau pelanggan mereka. With AI where organizations, institutions and companies are starting to look at AI in the sense of how can it help me in this moment where my budgets are cut to still continue doing effective communications. And what I've observed is AI becoming a kind of a value creator, and you can look at it being a value creator both from an agency perspective and from a client perspective, or the company. Adopsi AI memicu kekhawatiran di kalangan seniman dan biro iklan bahwa pendapatan dan pekerjaan mereka akan terus menyusut. Simon Wansia, Kepala Kreatif The Arts Group, mengakui adanya tren dan keuntungan biaya. Meski menurutnya, perusahaan akan lebih baik mengandalkan para profesional untuk menangani periklanan mereka. All the design work is done in-house, so that means that's less revenue for the agency. So we'll definitely take a hit. But we do not foresee a situation where companies do that, because we always emphasize and also try to advocate for that people need to focus on their key strengths. Saat ini program AI yang dipakai dalam periklanan masih sering menggambarkan makhluk yang kurang sempurna atau pemandangan yang tidak nyata, dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk diedit. Menurut Pusat Riset Periklanan Dunia, belanja sektor periklanan di Afrika turun 11,6% tahun lalu. Dan ini menjadi indikasi kemungkinan peningkatan penggunaan AI. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.